penjelasan tentang doa kunut ya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait tawallani fi man tawallait. Ada berapa itu? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait tawallani fi man tawallait barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Jadi ada 5 permintaan. Ada permintaan dari seorang hamba kepada Allah pada kunut ini. Sebenarnya pada awalnya sih sholat 5 waktu itu tidak berkunut pada awalnya. Pada awalnya sholat 5 waktu itu tidak berkunut. Dan ini kemudian terjadi satu peristiwa, yaitu peristiwa Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah. Ketika Nabi mengirimkan puluhan sahabatnya untuk mengajarkan Islam di satu daerah namanya Bi'ru Ma'unah. Biasa orang Arab masa itu, orang yang hidup di Sahara itu mereka sangat membutuhkan air. Bi'r itu adalah sumur. Jadi kalau ada satu daerah di mana di situ ada airnya, maka disitulah mereka itu berkumpul. Penduduk di Bi'ru Ma'unah ini meminta kepada Rasul, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengirimkan guru-guru ngajinya itu. Jadi mereka minta kepada Kanjeng Nabi untuk mengirimkan guru-guru ngajinya itu. Lah karena ada permintaan dari orang-orang dari Bi'ru Ma'unah, jarak antara Madinah dengan Bi'ru Ma'unah ya cukup jauh. Bisa sampai berapa ratus kilo ya. Seperti dari Madinah menuju ke ibu kota negara Saudi sekarang itu. Itulah salah satu daripada kepedulian Nabi untuk menyebarkan agama Islam. Biasanya Nabi itu mengajak kepada penduduk sekitar Madinah itu. Ini tahu-tahu ada permintaan, itu Nabi senang. Pada masa-masa lalu yang membutuhkan untuk menyebarkan Islam itu adalah Kanjeng Nabi dan para sahabat yang setianya itu. Mengetuk dari pintu ke pintu, dari satu desa ke desa, ayo kita masuk Islam semua. Ayo kita ingat kepada Allah. Ayo kita sholat, ayo kita zakat. Ya tahu-tahu kok ada permintaan dari satu kelompok
untuk meminta kepada Nabi agar supaya Nabi mengirimkan duta-dutanya itu. Ya akhirnya direspon oleh Nabi dengan baik. Sudah. Setelahnya itu Nabi mengirimkan duta-duta itu. Ya sudah tentu dengan perjalanan yang panjang sekali. Pokoknya demi Islam itu Nabi mengerahkan apapun demi Islam. Ini yang patut dicatat ya. Nabi dan para sahabatnya itu kalau sudah demi Islam, Nabi mengorbankan apapun, baik harta, baik baik jiwa maupun harta itu dikerahkan. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Karena perintahnya Allah itu seperti itu. Berjihadlah kamu baik dengan harta bendamu ataupun dengan dirimu sendiri. Itu merupakan tugas seorang nabi adalah menyiarkan agama Allah. Nabi tidak ingin upah dari manusia hanya karena tugas keagamaan yang demikian berat itu. Ya namanya saja orang berjuang, ada kalanya sering sekali menghadapi kendala yang bermacam-macam. Dan Nabi adalah orang yang mempunyai tekad yang sangat kuat sekali. Tekad yang sangat kuat sekali. Yang tidak bisa dibendung dengan apapun. Jangankan Nabi ya, seorang Abu Bakar saja itu demi melaksanakan wasiat Nabi agar supaya nanti pada waktu setelahnya Nabi sudah tidak ada, nanti yang menjadi pimpinan perang itu adalah Usamah bin Zaid. Para sahabat yang lain termasuk sahabat Umar itu tidak setuju karena akan menghadapi perang besar. Maka apakah diserahkan kepada seorang anak kecil umurnya kurang dari 20 tahun. Lah sahabat Abu Bakar yang diberi wasiat untuk melaksanakan wasiat ini, sahabat Abu Bakar tidak mau mundur. Ini adalah wasiat Nabi, kita harus melaksanakannya. Kalau kamu menolak wasiat ini dan kamu tidak mau melaksanakan titah ini, biarlah aku sendiri yang maju ke medan perang. Walaupun dagingku itu akan dimakan oleh burung-burung bangkai itu. Nggak apa-apa, saya sendiri yang maju sendiri. Coba, luar biasa kan? Ini adalah perintah Nabi, wasiat Nabi. Ya, ternyata peperangan menghadapi kaum Romawi yang dipimpin oleh Usamah itu berhasil. Bagi itu adalah merupakan contoh bahwa kemauan Nabi, apalagi kemauan para sahabatnya. Jangankan Nabi, sahabatnya Nabi yang bernama Abu Bakar mempunyai kemauan yang luar biasa. Oleh karena itu, maka pantas sajalah kalau Islam itu diturunkan di negeri sana, bukan di negeri di Indonesia, tidak, di negeri di sana itu. Karena di sana itu medannya keras, medannya luar biasa, ganasnya itu. Lah yang ditempa di sana itu adalah orang-orang Arab, orang yang terbiasa dengan panas, terbiasa dengan terik matahari. Mereka kalau sudah cinta kepada Islam,
itu seperti energi yang luar biasa. Makanya pantas kalau seandainya Islam itu turun di sana dan akhirnya generasi yang dipimpin oleh Nabi, generasi yang diciptakan oleh Nabi, kader-kadernya itu luar biasa. Tidak ada yang menandingi. Apakah orang Romawi ataupun orang Parsi itu tidak ada yang menandingi. Ya pantas akhirnya Islam bisa sampai ke tanah Jawa juga. Baik, kembali kepada itu. Pada asalnya kunut itu tidak ada. Tapi kunut itu baru ada setelahnya para sahabat Nabi yang dikirim oleh Nabi menuju ke Bi'r Ma'unah. Itu setelahnya datang di sana tidak disambut secara baik, tapi justru sekitar 80, 70 atau 80 orang itu dibunuh semua. Dibunuh semua. Kan luar biasa itu. Luar biasa biadabnya itu. Tidak menggelar karpet, tidak menggelar ini, menggelar ini. Katanya mereka itu minta guru-guru ngaji. Tapi begitu guru ngaji datang ke sana, semuanya dibantai habis. Nggak ada yang kembali lagi kepada Nabi. Nabi selaku pimpinan umat, Nabi yang selaku yang memerintahkan para sahabat itu untuk datang ke sana, merasa dihinakan, merasa sangat sedih sekali. Bagaimana nasib daripada keluarga mereka itu? Mereka meninggalkan keluarga, yang punya anak akhirnya menjadi anak yang yatim, yang punya istri, istrinya menjadi janda. Itulah yang menyebabkan Nabi itu merasa terhinakan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Bi'r Ma'unah. Wah, akhirnya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar supaya para kaum yang ada di sana yang melakukan perbuatan yang keji itu supaya dilaknati saja. Allah mel'an Ra'al wa Dhakwal wa Usayyah. Usayyah namanya itu. Ra'al wa Dhakwal wa Usayyah. Allah mel'anhum. Wah, dilaknati terus menerus sampai 1 bulan. Ya karena Nabi yang apa namanya itu, yang berdoa, ya Allah ya. Termasuk adalah doa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tayt wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarak rabbana ta'ala walakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfir. Ini namanya qunut nazilah. Apa namanya? Qunut nazilah. Ada 3 kelompok kabilah yang didoakan oleh Nabi bukan supaya mereka itu dilaknati saja. Kabilah ini akhirnya hancur semua, mati semua. Ya dengan berbagai macam, dan mereka tidak punya keturunan lagi sampai sekarang. Kabilah yang didoakan oleh Nabi itu akhirnya tidak ada lagi yang generasi pelanjutnya itu. Ini namanya qunut nazilah, qunut yang karena suatu apa namanya itu kejadian yang besar yang menimpa kaum muslimin, maka dinamakan qunut nazilah. Nazilah itu yang turun, berita duka yang
duka yang menimpa kaum muslimin, sehingga diadakan qunut nazilah sampai 1 bulan. Setelahnya itu ya sudah tidak melanjutkan lagi. Ya, para ulama berbeda pendapat di dalam qunut nazilah itu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa qunut itu terus pada sholat subuh. Makanya mazhab Syafi'i itu ada qunut subuhnya itu. Ya, qunut subuhnya. Sementara mazhab yang lain itu tidak. Ya, ada mazhab Maliki juga melaksanakan. Ya, di Indonesia seperti itu. Kalau orang dari pesantrenan ada qunutnya kalau subuh. Kalau yang lainnya itu tidak ada. Tetapi jangan dijadikan satu perbedaan ini, jangan dijadikan satu hal yang bisa memecah belah persatuan umat. Jangan boleh. Yang qunut silahkan, tidak qunut juga silahkan, tapi jangan sampai mengolok-olok yang lain. Hanya masalah qunut saja kok menjadi mengolok-olok gitu. Kalau sudah mengolok-olok berarti itu ada satu indikator bahwa dia ingin menang untuk dirinya sendiri, bukan karena kebenaran. Yang bagus itu adalah orang itu karena kebenaran. Jangan sampai mengolok-olok, wah kamu kok bid'ah, kamu itu begini. Itu berarti ingin memenangkan kelompoknya sendiri. Kalau sudah ingin memenangkan kelompok sendiri, itu berarti dia ingin mendapatkan kesenangan untuk dirinya sendiri, bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah. Jadi kalau seandainya kita menemukan ada kelompok dari kaum muslimin yang tidak qunut pada subuh, ya tidak apa-apa, silakan. Karena memang awalnya juga tidak ada qunutnya. Tapi jangan sampai kita mengolok-olok hingga akhirnya terjadi perpecahan. Toh mereka yang tidak qunut juga sholatnya sah, yang qunut juga sholatnya sah. Jadi toh qunut itu bukan wajib. Qunut itu apa? Bukan wajib, tapi hanya sunnah saja. Kalau Imam Syafi'i kalau meninggalkan qunut itu pakai sujud sahwi. Ya. Sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi 2 kali sujudan kemudian salam. Itu sebelumnya salam, itu sujud sahwi dulu. Tapi kalau yang lain-lain ya namanya sudah imam mereka itu tidak melakukan qunut, ya nggak ada sujud sahwi. Ya, jadi qunut itu sebenarnya doa saja itu. Orang doa semua dalam perilaku sholat itu semuanya adalah doa. Sholat sendiri arti bahasanya adalah doa. Ya makanya kalau orang itu betul-betul mencermati bacaan-bacaan pada sholat itu sama saja dengan zikir kepada Allah. Semuanya zikir kepada Allah. Pada waktu setelahnya takbiratul ihram, subhanakallah wa bihamdika wa ta'ala Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira. Doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya. Jadi qunut itu dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah. Sunnah muakkadah. Tapi mazhab yang lain tidak. Karena memang awalnya sholat itu tidak ada qunutnya. Baru ada qunut setelahnya ada kejadian di Bi'ru Ma'unah. Ya sudah. Bagi yang qunut ya karena Nabi pernah qunut. Ya, kalau sudah pernah ya
yang namanya sudah pernah ya bisa terus diteruskan. Bahkan ada satu hadis, mazala Rasulullah yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Nabi itu terus melaksanakan qunut sampai Nabi meninggal. Atas dasar hadis-hadis semacam inilah maka Imam Syafi'i dan orang yang bermadzhab Syafi'i itu melakukan qunut pada waktu salat subuh. Yang bagus itu adalah ketika Imam Syafi'i dari Yaman menuju ke Baghdad, dari Yaman ataupun dari Madinah setelahnya belajar kepada Imam Malik. Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i untuk belajar sama Abu Hanifah ataupun belajar sama murid-muridnya Abu Hanifah yang ada di Baghdad. Terus kemudian pada waktu datang ke masjid di mana di situ ada kuburannya Nabi berziarah di Baghdad, di situ banyak pengikut Abu Hanifah. Imam Malik tidak, Imam Syafi'i itu tidak berkunut, menghormati pendapat Abu Hanifah, menghormati pendapat Abu Hanifah. Jadi para santri-santri sekalian, janganlah masalah kunut itu dibesar-besarkan. Ya. Toh masalahnya itu masalah sunnah saja. Ya, jangan sampai saling kontok-kontokan. Kalau satu masjid sudah terbiasa dengan tidak kunut, ya sudah ikuti saja. Tapi kalau sudah terbiasa dengan kunut, ya teruskan kunutnya itu saja. Nah, ini adalah merupakan hal yang patut kita perhatikan bersama. Banyak ya persoalan-persoalan di dalam kaum muslimin itu masalahnya masalah yang kecil-kecil, yaitu masalah furu'iyah, masalah cabang, bukan masalah pokok dalam Islam itu. Ada yang tahlil, ada yang tidak tahlil, ya. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ada yang marhabanan, ada yang tidak marhabanan. Ada yang haulan, ada yang haul. Ada yang ada yang ngupati kalau seandainya hamil 4 bulan itu. Ada yang tidak. Ada yang 7 bulan itu bikin tasyakuran 7 bulan. Ada yang yasinan, macam-macam. Semuanya itu adalah furu'iyah, artinya cabang, bukan pokok dalam ajaran agama Islam. Dan itu adalah pelanjut daripada apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama pendahulu, ya, ulama-ulama kita pendahulu, termasuk siasat dakwah yang dilakukan oleh wali-wali songo, ya. Wali-wali songo itu mengisi kehidupan kaum muslimin itu dengan hal-hal yang bersifat bersifat pahala, ya, menjadi pahala. Semuanya adalah meminta kepada Allah dengan doa-doa gitu, ya. Orang yang ngupati hamil 4 bulan itu dikupati sedekah saja itu. Jadi intinya adalah bersedekah kepada orang lain dan meminta dengan sedekah itu agar supaya anak yang ada di dalam kandungannya itu bisa menjadi anak yang sehat, lahir selamat, menjadi anak yang bagus, yang soleh. Itu saja intinya itu. Hanya saja dibikin satu upacara, ya, upacara sendiri. Ya. Begitu juga dengan orang yang 7 hari setelah kematian, isinya adalah merupakan doa-doa saja itu. Hanya saja karena sudah kadung kumpul-kumpul, ya sudah dikasih minuman. Tadinya itu kumpul-kumpul, setelahnya orang meninggal, ya ngobrol macam-macam. Akhirnya ya, daripada ngobrol, ayo kita baca-baca saja. Kita baca surah Yasin, kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal. Itu awal-awalnya seperti itu. Jadi sekali lagi jangan hal ini akhirnya menjadi pertikaian di antara kaum muslimin. Satu menyalahkan dan lain sebagainya.
kamu nggak tahu nggak ini kunut bid'ah itu sampai ya termasuk kunut ini ya. Baiklah, kita itu saja yang paling penting adalah bahwa ada hal-hal yang pokok dalam agama yang itu haruslah kita itu saling tolong menolong. Kalau hal yang berkaitan dengan furu'iyah yang kita itu berbeda antara satu golongan dengan golongan yang lain, maka hendaklah saling memaklumi saja itu. Karena orang-orang yang mengadakan tahlilan, mengadakan zikir, mengadakan jamiah-jamiah seperti itu adalah melanjutkan saja dari apa yang telah dilaksanakan oleh para ulama-ulama pendahulu. Dan hal itu hanyalah sekedar doa-doa saja itu. Ya. Doa-doa saja dan doa itu diminta. Ya bagus-bagus saja itu. Di situ ada sedekah, di situ ada silaturahim, di situ ada doa dan lain sebagainya. Dan ternyata itulah yang bisa merekatkan hubungan antara satu kelompok, satu orang dengan orang lain yang lainnya itu. Misalnya di sini ada jamiah Al-Firdaus. Akhirnya disitulah diisi apa namanya itu pengajian-pengajian, baca yasin, baca doa dan lain sebagainya itu. Jangan dikatakan ini karena sebab masa Nabi tidak ada. Ini kan budaya saja. Itu budaya adat istiadat yang telah dilaksanakan oleh ulama pada masa lalu. Penjelasan tentang kunut insyaallah nanti dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.